Halo, aku mau sharing. Alhamdulillah gitu selama 2 tahun ini di rumah aku milah sampah gitu ya. Ya walaupun belum semuanya sih gitu, tapi setidaknya sekarang kita mulai memfilter beberapa sampah, terutama kemasan-kemasan ya, kemasan plastik, kardus itu udah selama 2 tahun milah sampah dan dijemput oleh kolektor sampah. Jadi satu sisi kerasa cukup senang juga karena sebagian dari sampah kita itu nggak berakhir di TPA. Nah, aku mau share perjalanan kita selama 2 tahun ini milah sampah seperti apa, tantangannya kayak gimana gitu ya. Nah, yang pertama adalah mungkin awal mulanya dulu. Kalau boleh dibilang ini sekitar 2 tahun yang lalu aku mulai terlibat pada satu riset tentang ekonomi sirkular gitu. Jadi buat yang belum tahu, ekonomi sirkular itu topik riset atau sebuah sistem di mana ingin mengubah cara kita melakukan aktivitas ekonomi yang tadinya nyampah gitu ya, yang dari produksi, distribusi, konsumsi, terus disposal gitu kan, nyampah menjadi lebih sirkular. Bagaimana cara mengurangi atau meminimalisir produksi sampah. Nah, ketika aku terlibat pada riset ekonomi sirkular itu, aku merasa kayak malu aja gitu, merasa kontradiktif gitu, karena aku belajar bahkan mungkin menjadi fasilitator dari ekonomi sirkular, tapi aku merasa kehidupanku sendiri tuh belum betul-betul zero waste gitu. Aku masih nyampah gitu. Nah, mereka dari rasa malu itu aku terus coba mencari cara gitu ya, gimana ya gitu caranya untuk mengurangi sampah. Salah satu isunya kan biasanya aku sama suamiku tuh berantem, ngapain kita milah sampah kalau misalnya nanti ujung-ujungnya sampah kita juga akan berakhir di TPA. Ketika sampah yang udah kita pilah diambil malah berakhirnya di TPA, ngapain juga gitu. Dan itu bener juga sih gitu kan, membuatku berpikir kayak ya kalau kita mau serius milah sampah, jangan cuma mikirin bagaimana perjalanan sampah itu di rumah kita aja, tapi kita harus mikirin juga setelah keluar dari rumah kita dia gimana gitu, at least segitu ya. Terus aku browsing ketemu aplikasi. Sebenarnya ada banyak ya aplikasi untuk kolektor sampah gitu, yang kolektor sampahnya datang ke rumah kita gitu. Sebenarnya ada pilihan lain sih, abis milah sampah kita bisa kirim ke bank sampah juga. Cuman kan ya aku termasuk orangnya mager gitu ya, agak ini juga kalau harus ngirim ke bank sampah gitu, lumayan jauh ya dari rumah. Udah gitu bank sampahnya kan nggak buka tiap hari gitu. Jadi aku coba cari opsi yang cocok buat anak mager, orang mager ya. Salah satunya itu tadi ya, kolektor sampah itu. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa ya aplikasi kolektor sampah. Aku cari yang beroperasi di Jogja, dan ya kebetulan aku ketemu aplikasi itu namanya Rapel gitu. Ini bukan endorsean Rapel ya. Emang ketemunya gitu. Kalau ada ketemu yang aplikasi lain ya aku pakai aplikasi lain. Cuman memang kebetulan dari awal itu aku pakai Rapel, tapi sekarang aku udah nggak pakai. Nanti aku ceritain kenapa gitu ya. Nah, akhirnya ketemu aplikasi Rapel, terus ya mulailah milah sampah. Menurutku tuh yang menjadi kunci gitu ya, dari milah sampah itu kita harus nyediain infrastruktur sih. Kenapa? Karena menurutku tuh percuma aja gitu kalau kita punya kesadaran tapi infrastrukturnya, fasilitasnya nggak mendukung. Dan sebenarnya infrastruktur tuh nggak harus yang canggih bahwa di rumahku harus ada tempat sampah yang ada beda-beda tutupnya gitu, enggak sih gitu ya. Aku frugal aja gitu ya, minimalis aja. Jadi kebetulan waktu kita mulai milah sampah itu kita baru habis pindahan gitu kan, jadi di rumah lagi ada banyak kardus pindahan. Ya udah aku ambil 2 kardus pindahan, terus aku awalnya taruh di dapur. Cuman suamiku sempat protes, kenapa di dapur, jadi agak
bau gitu kan. Karena ya nggak bagus lah gitu, akhirnya taruh di luar rumah, depan rumah gitu. Ya udah, 2 kardus doang, itu satu buat plastik, satu buat kertas gitu. Dan nanti tiap sebulan sekali sampahnya dijemput. Oh iya, tadi aku mau cerita bahwa aku sempat langganan pakai aplikasi Rapel aku selama setahun. Cuman akhir-akhir ini, belakangan ini gitu ya, aplikasi Rapel itu aku susah untuk login gitu, susah banget. Ya ini kurangnya aplikasi digital ya, apa namanya, teknologinya juga kurang bagus, mungkin maintenance-nya apa gimana. Aku merasa kayak beberapa kali coba login nggak berhasil gitu. Akhirnya aku pakai metode informal aja. Kebetulan kolektor sampahnya itu aku kenal gitu kan orangnya. Ya udah, aku hubungin secara personal aja gitu. Cuman emang sayang banget sih, karena kalau pakai aplikasi, bapak kolektor sampahnya itu dia dapat bonus uang transport dari aplikasi gitu. Kalau personal kayak gini, dia nggak tercatat gitu ya di aplikasi, jadi dia nggak berhak dapat bonus. Ya balik ke aku aja sih gitu, mau ngasih apa namanya sebagai uang ganti transport gitu. Tapi anyway, itu sementara yang kita lakukan gitu ya, alhamdulillah juga. Buat sebenarnya menurutku tuh nggak susah gitu kalau kita emang mau mulai lifestyle yang lebih ramah lingkungan gitu. Tergantung, dan menurutku nggak ada standar yang saklek sih harus seperti apa metodenya gitu, mana yang paling bagus, mana yang enggak. Menurutku mau pakai bank sampah atau pakai aplikasi atau pakai apapun, menurutku nggak ada yang lebih bagus. Tergantung konteks kita masing-masing gitu ya, tergantung gimana gaya pilihan kita masing-masing. Jangan sampai juga gitu kan memilih untuk ramah lingkungan itu malah bikin hidupnya lebih susah, lebih ribet, atau mungkin malah lebih sering cekcok gitu di rumah. Karena ya kalau kayak gitu, kalau ngejalaninnya aja berat, nanti bisa nggak konsisten gitu. Jadi itu sih yang aku mau ceritain gitu ya. Tapi ya aku masih coba, PR-ku adalah sekarang masih coba cari cara untuk mengolah sampah organik gitu ya. Ini sekarang lagi riset, lagi cari-cari opsi, lagi mempertimbangkan beberapa opsi gitu ya. Karena so far opsinya kok kayaknya belum ada yang simple dan bisa disepakati antara aku sama suamiku yang pola pikirnya sangat berbeda gitu ya. Jadi let me know kalau misalnya ada yang punya ide. Aku udah sempat mikirin tentang magot, tapi suamiku nggak mau kalau ada binatang magot gitu ya. Nah, terus yang kedua lagi mikir biopori gitu ya. Cuman ya lagi mikir aja sih, lagi mempertimbangkan. Let me know kalau ada yang punya ide, punya rekomendasi cara mengolah sampah organik buat orang-orang yang mager gitu. Oke, gitu dulu ya semuanya, sampai jumpa.